Kita mulai ya. Iya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dan akan memaparkan rangkuman dari kelompok kami terkait paper ChatGPT, Post-Phenomenology and the Human Technology Reality Relations. Next. Baik, di sini dari anggota kami, yang pertama ada saya Nabila Eka Syafitri, 3 digit NIM terakhir 204, lalu ada Dava Atala 222, lalu ada Ahmad Abdillah 243, dan Rizky Nur Hidayat 300. Next. Nah, untuk gambaran umum dari paper ini itu mengeksplorasi bagaimana post-fenomenologi, suatu pendekatan filosofis yang berfokus pada hubungan manusia teknologi. Nah, dapat diterapkan untuk memahami interaksi kita dengan ChatGPT. Dari Christy Gleason mengembangkan ulang kerangka post-fenomenologi dengan menekankan bahwa subjek manusia bukanlah entitas individual yang netral, melainkan selalu tertambat secara sosial, budaya, dan politik. Next. Nah, apa itu post-fenomenologi? Post-fenomenologi adalah pendekatan filsafat teknologi yang menekankan bahwa yang pertama, manusia dan teknologi saling membentuk secara ontologis, tidak bisa dipisahkan sebagai subjek dan objek yang berdiri sendiri. Nah, untuk yang kedua, teknologi memediasi pengalaman manusia terhadap dunia, baik dalam persepsi indrawi maupun dalam pengambilan makna. Lalu yang terakhir, teknologi bukanlah alat netral, melainkan mediator aktif dari pengalaman manusia. Next. Kritik dan revisi oleh Gleason. Gleason sendiri berargumen bahwa subjek dalam post-fenomenologi harus dipahami sebagai entitas intersubjektif tertanam dalam jaringan sosial dan budaya. Kedua, ia menggabungkan fenomenologi sosial Alfred Schutz untuk memperkuat aspek sosial dari teori ini. Konsep utama yang digunakan yaitu yang pertama, aksi sosial. Tindakan manusia selalu berada dalam konteks waktu dan sosial. Yang kedua, stok pengetahuan bersama. Pengetahuan dibentuk meneruskan dalam komunitas. Yang ketiga, konsosiasi. Pengalaman selalu terbagi dengan orang lain dalam waktu yang sinkron. Next. ChatGPT contoh konkret. Pertama, teknologi ini bertindak sebagai perantara interpretif dan bahkan sebagai makhluk lain dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua, teknologi sebagai media sosial. Dan yang ketiga, ChatGPT tidak hanya menyampaikan informasi, tapi membentuk cara pengguna memahami dunia. Selanjutnya, ada dari pengalaman individual ke kolektif. Interaksi dengan ChatGPT bersifat sosial dan kontekstual. Misalnya bagaimana mahasiswa, guru, dan pabrik memanfaatkan ChatGPT untuk kebutuhan yang berbeda tapi saling terkait. ChatGPT mencerminkan stok pengetahuan kolektif dan juga turut membentuk norma sosial baru dalam produksi wacana. ChatGPT mencerminkan stok pengetahuan kolektif dan juga turut membentuk norma sosial baru dalam produksi wacana. Tantangan etis dan sosial ChatGPT, yang pertama ada potensi bias dan misinformasi, yaitu ChatGPT bisa dapat menghasilkan jawaban yang usang, tidak akurat atau bias karena data latihnya. Selanjutnya ada risiko penyalahgunaan, yaitu konten gambar atau teks generatif bisa dipakai untuk hoax, propaganda, atau deepfake yang menyesatkan publik. Kemudian pentingnya berpikir kritis pengguna. Setiap informasi
dari AI harus selalu dicek ulang. Literasi AI diperlukan agar pengguna menyadari batasannya. Selanjutnya ada tanggung jawab pengembang, yaitu menjaga transparansi algoritma dan etika desain, yaitu prinsip non-diskriminasi dan akuntabilitas. Relasi manusia teknologi dalam post-fenomenologi. Don Ihde, tokoh utama dalam post-fenomenologi, mengidentifikasi 4 jenis hubungan antara manusia dan teknologi. Yang pertama ada embodiment relation, yaitu teknologi ini menjadi bagian dari tubuh manusia, misalkan seperti kacamata dan smartwatch. Lalu yang kedua ada hermeneutic relation, yaitu teknologi menyajikan informasi yang perlu ditafsirkan, misalnya sistem ERP dan alat pemindai. Lalu yang ketiga ada alterity relation, yaitu teknologi ini dianggap sebagai entitas lain yang berinteraksi dengan manusia, misalkan chatbot dan asisten. Lalu selanjutnya ada background relation, yaitu teknologi ini bekerja di latar belakang namun juga memengaruhi lingkungan tanpa disadari, misalkan sensor otomatis dan algoritma rekomendasi. Selanjutnya yaitu ChatGPT dan post-fenomenologi. Pertama yaitu pendekatan post-fenomenologi sendiri, yaitu menawarkan perspektif yang menarik untuk memahami bagaimana teknologi tidak hanya sebagai alat, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk pemahaman dan pengalaman kita terhadap dunia. ChatGPT di sini sendiri berperan sebagai agen hermeneutik dalam membentuk makna dan pengetahuan masyarakat digital. Yang kedua, ChatGPT dikenal sebagai agen hermeneutik yang merespon dan menafsirkan makna, yang mana mengarahkan pada radikalisasi pandangan antroposentris dengan memperkenalkan entitas non-manusia, yang mana seperti teknologi dalam proses interpretasi. Yang ketiga di sini, melalui kerangka mikro dan makro perseptual, menggambarkan bagaimana interaksi antara manusia dengan ChatGPT membentuk persepsi dunia melalui pengalaman yang langsung dan dalam konteks budaya, serta bagaimana ChatGPT berperan aktif dalam membentuk norma sosial yang baru, yang mana menimbulkan implikasi etis dan politik terkait dengan pengendalian data, penggunaan informasi, dan dampaknya terhadap struktur sosial dan pengetahuan. Next. Pada bagian kesimpulan di sini, post-fenomenologi menegaskan bahwa subjek manusia dalam relasi teknologi harus dipahami sebagai kita yang sosial, bukan sekedar aku yang individual. Kemudian teknologi sendiri, contohnya seperti ChatGPT adalah mediasi yang aktif dalam membentuk dunia sosial kita dan harus dianalisis dalam konteks budaya, etika, dan politik yang lebih luas. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan terkait pertanyaan dari Bu Gea terkait bagaimana teknologi ChatGPT memediasi relasi manusia teknologi menurut perspektif post-fenomenologi. Berikan contoh konkret dari paper dan jelaskan dampaknya pada pengalaman pengguna. Nah, di sini saya akan menjawab, dalam post-fenomenologi, ChatGPT mengubah cara manusia berinteraksi. Nah, nggak hanya menyajikan data, tetapi juga membantu penggunaan dalam memahami dan presentasikan informasi tersebut dengan cara memberikan respon yang relevan terhadap pertanyaan. Nah, ChatGPT sendiri bukan hanya sekedar alat, tetapi ikut menafsirkan dan membentuk makna bersama pengguna. Nah, lalu ChatGPT mempengaruhi cara kita memahami dunia melalui respon yang dihasilkan. Untuk akibatnya, interaksi kita dengan teknologi jadi lebih aktif dan membentuk cara berpikir baru dalam mencari dan memahami informasi. Nah, untuk contoh konkretnya,
yaitu untuk menghasilkan teks atau gambar berdasarkan prompt dari pengguna. Misalnya ketika pengguna meminta ChatGPT untuk membuat gambar, ChatGPT menampilkan hasil berdasarkan interpretasinya sendiri. Ini membuat pengguna merasa sedang berdialog. Nah, bukan sekedar menerima jawaban, sehingga pengalaman jadi lebih interaktif dan membentuk cara baru dalam memahami informasi. Lalu untuk dampak pada pengalaman pengguna sendiri, pengguna merasa lebih terlibat dalam proses penciptaan karena ChatGPT berkontribusi dalam menghasilkan makna dan interpretasi yang sebelumnya hanya menjadi tanggung jawab manusia. Bukan hanya itu, kita juga bisa mendapatkan informasi dengan cepat, tapi juga harus berhati-hati agar tidak kehilangan kemampuan berpikir kritis. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa tantangan etis dan sosial yang muncul dari pengguna teknologi seperti ChatGPT berdasarkan analisis post-fenomenologi, bagaimana pengguna dan pengembang teknologi sebaiknya menghadapinya? Jawabannya pertama yaitu tantangan etis dan sosial yang muncul termasuk potensi penyebaran informasi yang salah atau bias, serta dampak pada cara kita berinteraksi dengan informasi. Pengguna dan pengembang teknologi harus menghadapi tantangan ini dengan cara memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Hal ini termasuk mengedukasi pengguna tentang batasan teknologi dan mendorong pengguna yang kritis dan reflektif terhadap informasi yang dihasilkan oleh ChatGPT. Cara pengguna menghadapi teknologi yaitu harus menyadari keterbatasan dan potensi bias dalam output ChatGPT. Pengguna perlu mengembangkan keterampilan kritis untuk mengevaluasi informasi yang dihasilkan dan tidak hanya menerima hasil tanpa pertimbangan. Kekhawatiran tentang bagaimana data pengguna dikumpulkan dan digunakan, serta potensi penyalahgunaan informasi pribadi sehingga diharapkan berhati-hati dengan pemberian data. Lalu cara pengembang menghadapi teknologi yaitu melakukan penerapan prinsip etika dalam desain dan pengembangan ChatGPT, termasuk transparansi dalam bagaimana model dilatih dan bagaimana data pengguna dikelola. Harus melakukan audit dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam model, serta memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk tujuan bermanfaat dan tidak merugikan. Sekian presentasi dan paparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.